Nah, misal yang ini di TPL 67, yang ini saya ganti ke memori nomor 2, dia TPL-nya 69. Apakah bisa saling mengontak? Karena frekuensinya sama. Ya, kita coba. Tidak bisa ya. Oke. Jadi tidak bisa mengontak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Iom Pantur. Oke, kita masih langsung aja ya, masih melanjutkan tutorial yang selanjutnya dengan produk yang sama, yaitu ICOM IJV86. Oke, untuk kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat satu frekuensi, benar-benar satu frekuensi, misalkan kita menggunakan satu frekuensi 155.000, tapi kita gunakan untuk 3 channel yang berbeda atau 2 channel yang berbeda atau lebih dari satu channel, berapapun itu, tanpa akan saling mendabling. Jadi satu frekuensi 3 channel yang berbeda tapi tidak saling mendabling. Oke, gimana caranya? Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, sebelumnya karena ini masih pakai settingan yang lalu, saya akan clear dulu ya. Clear settingan dulu agar lebih jelas dan lebih mudah dimengerti. Oke, sebelumnya kita matikan dulu. Kita clear settingan dulu ya dengan kombinasi tombol VFO, Moni dengan tombol power ditekan secara bersamaan. Oke, sudah clear. Oke, kembali ke settingan default di 145.000. Nah, misalkan kita mau menggunakan di frekuensi 155.000 sebagai frekuensi receive dan transmitnya. Nah, terus bagaimana kita menyimpan 3 channel yang berbeda menggunakan satu frekuensi yang sama? Nah, di sini peran penting dari settingan selanjutnya yaitu TPL. Apa itu TPL? TPL itu singkatnya adalah Tune Private Line. Jadi masing-masing frekuensi mempunyai beberapa tune yang bisa kita gunakan agar tidak saling mencampuri ke frekuensi atau tone yang lainnya. Oke, di mana menemukan menu tone itu? Kita bisa masuk ke menu setting dari function, lalu tekan tombol set. Nah, di sini secara default langsung ada di bagian depan untuk menu tone-nya itu. Di sini ada menu function set, ini ada macam-macam. Nah, bisa kalian review di buku manualnya. Nah, yang akan kita bahas ada di 2 poin ini saja. Ada RT dengan CT. Mungkin di radio merek lain, di Baofeng misalnya, itu biasanya masih sama CT dan RT, atau kalau di HYT dan Hytera atau Motorola itu biasanya CT CSS, itu sama fungsinya. Oke, di merek ini hanya menggunakan dua karakter CT dan RT ya. Nah, yang kita gunakan 2 ini. Apa itu RT? RT adalah receive tone dan satunya adalah CT, call tone. Nah, misalkan kita nilai yang paling bawah itu untuk receive dulu ya. Ini macam-macam, nilai yang paling bawah satuannya 67. Ini adalah 67 Hz. Satuannya Hertz. Jadi 67 Hz. Misalkan kita menggunakan TPL untuk receive-nya adalah 67 Hz. Lalu untuk CT-nya misalkan kita nggak pakai, nggak masalah. Tapi biasanya kalau saya ketika receive pakai tone, saya juga CT-nya akan saya pakaikan tone. Karena biar tidak ada yang mencampuri channel yang saya gunakan. Oke, kita setting ke frekuensi 67 juga. Ini bisa berbeda. Untuk receive misalkan 67, untuk yang misal receive 67, CT-nya bisa kita ubah di 69. Begitu pula di radio yang lain yang akan kita setting harus dengan settingan yang sama. Frekuensi yang sama, settingan RT dan CT-nya yang sama. Oke, itu terserah bebas. Jadi satu frekuensi bisa puluhan bahkan ratusan
kombinasi settingan TPL. Oke, seperti itu ya. Untuk kali ini kita contohkan agar mudah saja. Jadi masing-masing CT dan RT-nya menggunakan 67 Hz. Oke, kalau sudah, kita kembali ke menu frekuensi dengan tekan tombol PTT. Sudah kembali. Nah, kita tes dengan radio yang lain. Di radio yang lain saya menggunakan frekuensi 158. Oke, saya ini udah setting sebelumnya di frekuensi 158 menggunakan TPL juga untuk mencontohkan. Oke, saya menggunakan 158 juga. Oke, sudah di 158. Sekarang kita tes. Nah, di sini radio yang satu saya sudah simpan dua frekuensi dengan channel 1 yang tersimpan 158.00 dengan TPL masing-masing 67. Nah, dan yang satunya di channel 2 di frekuensi yang sama 158.000 dengan TPL 69.3 Hz. Jadi frekuensinya sama seperti yang terlihat, dua memori yang berbeda, frekuensinya sama tapi TPL-nya berbeda. Oke. Sekarang saya coba dulu di TPL 67. Yang ini tadi saya sudah setting tapi belum saya simpan ya. Yang V86 belum saya simpan. Apakah bisa mengontak radio yang satunya menggunakan frekuensi yang sama? Ternyata tidak ada reaksi ya di radio yang satunya karena yang satu ini menggunakan TPL 67. Loh, padahal ini tadi sudah disetting di 67 juga. Kenapa tidak bisa? Nah, kuncinya satu, karena TPL-nya belum diaktifkan, hanya baru disetting. Cara mengaktifkannya bagaimana? Cara mengaktifkannya ada di menu function. Seperti biasa, function ini sangat berfungsi untuk multi setting. Lalu di nomor 1 ada tone. Kita aktifkan tone. Nah, di sini ada logo tangga nada. Kalau logo tangga nada ini untuk yang RT. Jadi kalau yang ini aktif, jadi hanya RT-nya saja yang akan digunakan. Misal sekarang, nah, jadi kalau misalkan karena kita mengaktifkan dua-duanya, jadi kita akan berubah ke menu CT. Menu CT adalah speaker tanpa nada. Jadi kita lihat ada beberapa macam. Ini D untuk digital. Nah, ini tanpa settingan CT dan RT. Nah, kita samakan ya dengan yang satunya juga sama. Oke, seperti ini ya. Oke, jika sudah mengaktifkan dengan tombol T seperti yang kita tadi coba ya. Nah, ini D. Kita ke menu. Oke, di sini ya. Sudah gambar speaker sama, kita tes apakah bisa mengontak. Oke, bisa ya. Masuk ya. Oke. Nah, misal yang ini di TPL 67, yang ini saya ganti ke memori nomor 2, dia TPL-nya 69. Apakah bisa saling mengontak? Karena frekuensinya sama. Ya, kita coba. Tidak bisa ya. Oke. Jadi tidak bisa mengontak. Oke. Jadi meskipun dengan menggunakan frekuensi yang sama, tapi karena TPL-nya berbeda, jadi kita tidak bisa saling mengganggu antara channel yang satu dengan channel yang lainnya. Oke, kita contohkan. Yang ini kan tadi di memori nomor 2 saya setting di TPL 69.3 ya. Oke, yang ini kita setting juga lalu kita save. Oke, sebelumnya yang ini kita save dulu di frekuensi yang sama namun dengan TPL yang berbeda. Oke, sebelumnya kita save dulu ke channel memori nomor 1 ya. Oke, kita tempatkan di channel nomor 1. Oke, sudah tersimpan. Kita cek dulu apakah memang sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan ya. Jadi pastikan ketika menyimpan logo speakernya ini, logo CT-nya ini juga ikut tersimpan ya. Jadi
bisa digunakan untuk memanggil di memori. Oke ya, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita balik ke mode frekuensi. Kita simpan untuk TPL 69.3 di channel memori 2. Oke, kita kembali ke menu set, function set. Kita geser untuk CT-nya ke 69.3, lalu ke RT-nya kita geser juga ke 69.3. Oke, kalau sudah, kita kembali ke menu utama dengan tekan tombol PTT. Sudah, lalu kita tes dulu apakah sudah berfungsi atau tidak ya. Ini di channel 1 tadi yang 67, apakah bisa? Ternyata tidak bisa mengontak. Kita pindah ke channel 2, apakah bisa mengontak dengan sama-sama 69? Oke, bisa ya, di channel 69. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita simpan channelnya lagi, simpan frekuensinya lagi ke channel memori nomor 2. Tekan tombol function, FO, lalu kita pilih channel nomor 2 yang masih kosong, lalu kita save. Sudah, seperti ini. Oke, jika sudah tersimpan, pastikan ikon speakernya pun ikut tersimpan ya. Jadi kita coba apakah berfungsi atau tidak. Kita pindah ke memori nomor 2. Oke, berfungsi ya. Oke, sekarang kita pindahkan yang satu radio menggunakan channel nomor 1 tapi frekuensi yang sama. Apakah bisa saling berkomunikasi? Oke, tidak ya. Jadi seperti itu, kawan-kawan, cara menggunakan satu frekuensi tapi bisa digunakan untuk beberapa channel di radio yang sama. Jadi jangan takut tabrakan, bisa saling mengganggu. Dengan metode ini kita bisa menghemat mengurus perizinan di Kominfo. Atau jika kita hanya memiliki satu frekuensi tapi kita ingin membuat beberapa channel dengan frekuensi yang sama, cara tersebut bisa digunakan ya teman-teman. Oke, mungkin itu rekan-rekan ya sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, bagaimana kita menggunakan satu frekuensi bisa digunakan untuk beberapa channel yang ingin kita gunakan di ICOM versi V86. Mungkin itu aja sedikit materinya. Terima kasih yang sudah menyimak. Silakan tekan tombol like-nya jika menyukai video ini, dan silakan share jika ini dirasa bermanfaat, dan terima kasih jika berkenan. Silakan subscribe channel ini agar kita bisa terus berkarya. Oke, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.